Cek, cek, cek. Halo teman-teman semua. Jadi kita persiapan untuk live session kali ini, webinar bersama salah satu narasumber favorit kita, narasumber yang spesial, sangat-sangat spesial kali ini. Bentar, kita add dulu ya kakaknya. Oke. Jadi perkenalkan, saya Bulan Aluma Parenta, merupakan bagian dari IM yang lebih sering bekerja di belakang layar. Oke. Wait, kita invite dulu kakaknya sebagai narasumber kita pada hari ini. Wait. Bentar ya teman-teman, jaringan kurang bagus. Untuk narasumber kita, oke, udah narasumber kita udah di invite. Kita tunggu narasumber untuk masuk di live sekarang. Oke, jadi teman-teman jangan lupa batch 1 pendaftaran CPNS, kelas CPNS kita udah terakhir hari ini ya. Dan insya Allah besok akan di launching untuk part 2-nya atau batch 2-nya. Jadi untuk teman-teman semua bisa daftarkan dan booking seatnya lebih cepat lagi, karena kami hanya memberikan 5 orang pendaftar pertama untuk mendapatkan diskon terbesaran. Ya. Oke, bentar lagi kita akan mulai. Kita tunggu dulu kakaknya, narasumbernya untuk masuk. Jadi di IM itu teman-teman bukan hanya persiapan CPNS aja ya. Jadi di IM juga itu, atau di Maca, sebutnya di Maca, kita juga tuh ada layanan SBMPTN nanti untuk persiapan SBMPTN nih bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman semua yang udah kelas-kelas anak kelas 12 ini yang udah persiapan untuk menuju PTN, silahkan join di kita karena insya Allah worth it banget. Aku lulusan dari IM dan alhamdulillah sekarang aku lulus di kedokteran hewan Unhas ya. Jadi teman-teman semua silahkan bergabung bersama kita, insya Allah worth it dan banyak benefit yang teman-teman bisa dapatkan, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi kami untuk teman-teman semua bisa bergabung di lembaga belajar ini. Oke. Oh, Kak Aswal nggak bisa join. Bentar ya. Kita invite lagi sampai beliau bisa masuk. Untuk teman-teman silahkan drop pertanyaannya di komentar ya. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya silahkan drop pertanyaan di komentar, karena insya Allah ada sesi tanya jawab nanti. Host akan menanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan di komentar ini, akan saya langsung tanyakan kepada narasumber atau Kak Aswal. Oke. Jadi santai-santai aja sih untuk sekarang ini, santai-santai aja, nggak tegang-tegang amat sih pembicaraannya, kayak lebih santai aja. Teman-teman udah tahu pasti untuk tema kali ini tuh formasi CPNS ya, formasi CPNS. Bentar ya, kita pakai efek dulu ya supaya ya ini terang bagus.
supaya bisa lebih jelas gitu. Soalnya ini udah agak sorean jadi lumayan gelap, udah gelap lagi. Oh, Kaswal nggak bisa join. Oke, udah 16.29, 16.30 ya, kita mulai. Oke, untuk yang baru join, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Bulan. Aku merupakan bagian dari IM. Dan ya, aku lebih banyak bekerja di belakang layar aja. Aku juga salah satu mantan student dari IM ini. Alhamdulillah lulus SBMPTN Kedokteran Hewan Unhas. Jadi teman-teman nanti semisal ada yang daftar SBMPTN juga ataupun CPNS juga, yang paling penting CPNS untuk yang dekat-dekat ini kan, silahkan daftar di kami, di lembaga kami, karena seatnya sangat-sangat terbatas dan harganya juga sangat-sangat terjangkau dan worth it, insya Allah sangat-sangat worth it. Udah banyak yang testimoni dan ya insya Allah lulus kok. Kalau misalkan ada usaha, ada minat dan keinginan, insya Allah pasti lulus. Apalagi ditambah dengan fasilitasnya itu dari IM, pasti bisa. Bentar ya, kita add lagi ke Aswalnya. Halo Kak. Yuk, ini juga. Saya cari posisi ini. Tadi nggak bisa ke invite, nggak bisa Kenapa itu, bisa? ketolak terus Kak. Oke, halo Kak Aswal. Jadi first of all, mungkin bisa perkenalkan diri dulu buat Kak Aswal. Perkenalkan diri. Ini 4 orang ya yang join. Iya, Oke. alhamdulillah. Oke. Ini pakai masker ya atau gimana? Iya, pakai masker. Biasa lah Kak. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Kaswal. Saya CPNS analis kepegawaian di Kemenak. Sekarang diperbantukan di Kabupaten NDK. Masya Allah. Jadi tema kita hari ini tuh tentang bagaimana tips dan triknya tuh untuk memilih formasi CPNS ya kan Kak. Nah, tadi kan Oke. Kakak dari analis kepegawaian ya dari Kemenak. Hmm, Yap, Em, Oke, jadi masih calon. pertanyaan paling pertama Kak, kenapa sih harus Kemenak? Oke, kemarin sih waktu tahun 2019 kemarin, kenapa sambil ke Kemenak? Itu pertama saya lihat otomatis itu pasti karena itu dari tupoksi saya dari manajemen tembaknya analis kepegawaian. Terus kenapa harus Kemenak? Karena kemarin di Kemenak itu untuk analis kepegawaiannya itu terima apa namanya, dia punya kuota yang diterima itu lebih 7 orang, sedangkan di dari instansi lain itu cuma satu, cuma dua. Jadi pertimbangan ke situ sih kemarin, makanya ambil Kemenak. Itu dari berapa pendaftar Ya. Kak? Tujuh orang dari Itu berapa dari pendaftar? 1.600-an lebih. Wow, dan Nah, Kakak salah ya, satunya ya, luar biasa. ya. Kalau saya tipikalnya kalau saya itu tipikalnya saya lebih baik daftar sesuatu yang mungkin ribuan orang daftar tapi yang diterima itu banyak daripada 20 orang tapi diterima cuma satu dua. Itu kan apa ya? eh kuotanya itu kuota diterima kan banyak. Jadi saya lebih prefer ke situ daripada yang kayak tadi yang satu diterima tapi 10 yang mendaftar. Lebih ke situ Jadi sih pertimbangan. satu formasi dan 7 kota tuh udah termasuk banyak ya Kak yang diterima. Wow. Enggak, enggak maksud saya tuh kan kalau kita buat kan ada orang tuh biasa lebih suka yang mainannya satu diterima tapi tujuh mendaftar atau begitu. Kalau Hmm. saya lebih lebih ke tidak percaya diri sih kalau cuma satu yang diterima. Nah, kan kalau tujuh kan bukan banyak. Jadi walaupun mungkin kemarin perbandingannya yang kayak
Halo, tadi nge-lag Kak. Oh, Halo, sorry. ding. Oh, siap, siap, siap. Iya. Tadi sampai di mana Kak? Oh iya, kalau enggak, ini kan persoalan lebih ke apa namanya? Lebih ke kepercayaan diri sih sebenarnya. Mungkin ada orang yang eh, dia pede. Kalau yang diterima tuh kayak satu dua orang, tapi kapasitas kuantitas orang yang mendaftar itu kayak 20 atau 30. Kalau saya lebih pilih kuantitas pendaftarannya yang banyak, yang penting kesempatan diterimanya juga itu banyak. Contohnya kayak kemarin 1.600 daftar, tapi kan yang diterima 7. Jadi masa sih dari 7 orang saya tidak bisa masuk salah satu, saya lebih ke situ sih. Wah, ini lebih beda banget sih Kak. Ini lebih ke percaya diri itu tinggi banget. Oke, Iya. jadi itu. Tadi aku udah kepo-kepoin Kaswal nih ya. Aku sempat stalking Hmm. Instagramnya juga. Masya Allah. Aku lihat situ di bionya dari kampus ya, salah satu Hmm. kampus di Makassar ya Kak. Hmm. Ya. Nah, jadi gini Kak. Aku mau ngorek sedikit tentang kampusnya nih. Jadi Hmm. mungkin kampus kakak ini bisa dibilang untuk orang-orang Makassar itu pasti bilangnya PTS doang gitu kan, PTS doang Iya, lulusan dari betul. PTS kampus ini seperti itu. Dan kakak dengan hebatnya, dengan sadar nggak sadar sih kak, kakak itu udah matahin, kekeh buat matah itu semua stereotipnya orang-orang Makassar, orang-orang Indonesia. Kalau anak dari lulusan PTS itu nggak bakal bisa lulus jadi orang yang berkompeten gitu. Nah kakak udah matahin itu. Gimana sih respon orang-orang pas tahu kakak bisa lulus, alhamdulillah lulus CPNS, one shot gitu kan? Pas ya pas lulus dari PTS tersebut. Gimana perasaan kakak dan bagaimana respon-respon dari orang sekitar? Oke, pertama saya klarifikasi dulu. Ini bukan one shoot sih, ini sebenarnya sudah second time karena Oh iya iya. ya, Fun for the First itu sebenarnya tahun 2018 saya daftar juga, cuman enggak lulus. Itu saya daftarnya di BKN memang, kepegawaian juga. Nah, ya waktu 2018 itu yang daftar tuh cuma 20 dan yang diterima cuma 2. Nah, cuma Oh, kemarin saya urutan ke 10-an jadi nggak masuk rankingan. Nah, di situ saya agak apa ya? Di situ saya belajar bahwa uh, saya apa namanya? Di situ saya belajar jangan coba tembak yang terima satu dua deh. Coba tembak yang lebih banyak. Mungkin kuantitasnya banyak. Terus masalah terkait bagaimana respon orang-orang ya pasti pertama banyak yang tidak sangka tahu betul yang kita bilang iya stereotipnya orang kalau di luar itu bilangnya PTS bisa apa sih kayak begitu. Itu iya benar. iya. Dan responnya bagaimana mereka surprising yang pertama, terus yang kedua juga itu juga jadi ajang pembuktian kita juga yang orang-orang yang dari Iya. PTS bahwa kita walaupun kita bukan dari PTN ternama kita juga bisa tembus di harus datang sebelum saya datang. Siap. Jadi kita juga bisa tembus di siap siap siap. Ini lagi semua ini sorry ya ini masih sebentar Iya lagi iya. bekerja di Iya, jadi itu lebih ke pembuktian diri sih sebenarnya bahwa kita dari PTS ya kita bisa bersaing. Dan sebenarnya kalau saya pikir justru malah kayak di PNS ini kita bisa bersaing dalam tanda kutip sehat ya, karena totally eh, kalian berjuang dengan apa yang kalian punya. Kayak biasanya kan kita tidak bisa pungkiri kalau sorry apa ya di sektor-sektor swasta itu pasti adalah yang ceritanya seniornya gini Iya toh iya apalagi iya di iya. sektor swasta kita mencari yang eh, lihat aja lah kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pasti kebanyakan cari PTN terus dari akreditasi terbaik gini-gini. kalau di kalau di PNS semua pokoknya kampus-kampus sudah terakreditasi. Nah, kamu bisa join dan kamu bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang lain. Iya. Oke, jadi ada nggak Kak kalau untuk formasi CPNS nih Kak? Itu formasi CPNS itu jenis-jenisnya ada nggak Kak? Dan gimana sih cara Kakak itu bisa mempelajari dan sebelum mendaftar nggak asal daftar aja, jadi langsung pelajari gitu. Itu Kakak dapat Oh referensi iya, dari betul mana? betul. Ya, kalau teman-teman tuh yang mau daftar, ini saya pernah bahas juga di videonya dengan Kak Wahida sebelumnya di akunnya Edubaca kan. Iya, Saya iya. juga sharing di situ. Teman-teman yang nonton juga bisa ke sana dulu untuk nonton wawancara saya dengan Kak Wahida terkait bagaimana sih kalau kita mau daftar, tolong pelajari
dulu formasi yang kita mau daftar, jangan langsung asal daftar. Tolong tinggalkan pemikiran yang bilang kalau rezeki itu pasti lulus. Oh, no, Iya, iya. kita di sini di, di CPNS kita harus pelajari dulu baik-baik tupoksi kita apa, kita harus pelajari dulu apa sih yang akan kita lakukan untuk bertahun-tahun ke depan. Karena jangan sampai ketika teman-teman lulus, teman-teman terkejut kok kerjaanku kayak gini. Nah, hanya tidak puas lah dengan pekerjaannya. Nah, cara eh, cara terbaik adalah membaca tentang tupoksi atau pekerjaan itu dulu. Habis itu eh ya dan juga apa ya? Jangan sampai nih teman-teman melakukan hal kecil yang bisa menggagalkan teman-teman di administrasi. Nah, contohnya itu di SSACE apa tuh SCASN kan Mm-mm. itu kalau daftar itu dia cuma kayak foto aja diupload terus apa contohnya lah kayak foto profil yang dipakai di SSCASN. Oke, memang di beberapa kementerian tidak mempersoalkan mau foto apapun terserah, tapi ada beberapa instansi yang mewajibkan teman-teman itu mengupload foto dengan latar merah dan itu di note Hmm. baik-baik. Jadi Dan itu kemarin, ah, itu kemarin tuh minat ada, literasinya juga harus eh, dipertinggi ya Kak. Literasinya tuh harus iya, itu dipertinggi iya kan. harus baca dulu. Nah, Iya. salah satu kementerian yang itu, contohnya ya, salah satu kementerian itu dia mensyaratkan itu foto yang diupload di SSCASN itu harus latar merah. Dan banyak pelamarnya yang hanya menggunakan foto selfie. Nah, itu kan, ah, oke lah, memang di situsnya menerima, tapi masalahnya yang akan Iya. memverifikasi itu dari kementeriannya tersebut. Nah, kalau dari sisi situ saja teman-teman tidak Mm-mm. bisa, apa ya, kementerian pasti bisa mengatakan bahwa teman-teman ini tidak serius mendaftar karena Iya. kenapa? Hal Betul itu betul. kecil itu saja teman-teman tidak serius. Gimana untuk Iya. jadi seorang ASN nantinya? Seperti Iya, itu. iya. Jadi lebih apa ya? Lebih lebih ya literasi yang harus diperbanyak dulu. Jangan asal daftar. Tolong cari apa kan tidak semua semua apa-apa yang harus dipersiapkan itu dari berkas kan sudah dijelaskan di pengumumannya itu. So please baca baik-baik Hmm. sebelum mendaftar. Jangan asal daftar. Banyak Oke, mantap. kesalahan-kesalahan seperti itu yang dilakukan. Oke, jadi eh, tadi udah banyak dapat dari Kakak Aswal mengenai jangan asal Hmm. daftar, banyak-banyak membaca. Oke, jadi aku penasaran banget nih sama perjalanan dan bekal Kak Aswal ini menuju seorang CPNS ini. Di tadi kan Kak Aswal bilang 2018 itu sempat nggak lolos. Tahun 2019 Hmm. daftar lagi nggak Kak? Tahun depannya daftar lagi nggak? Iya, makanya 2019. sekarang kan ini kan saya Oh ASN iya iya. 2019. Iya 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 kan ya. 18. Nah, Jadi kayak eh, itu gimana Kak bekalnya? Apakah ada perbandingan antara bekal menuju CPNS pas dari 18 dengan 2019 ini atau gimana? Effortnya lebih lagi atau gimana? ya otomatis pasti sudah belajar dong dari 2018 kemarin effortnya pasti ditambah karena apa ya mungkin saya salah satu orang yang menggunakan stigma di 2018 itu ya saya masih salah satu orang yang masih berpikir kalau rezeki itu lulus ya nggak Iya, bisa iya, dipungkiri dari iya, iya. daftar daftar jadi deadlineer. Oh itu juga please teman-teman jangan Iya. jadi deadlineer itu saya kembali mengingatkan tahun 2018 itu saya daftarnya itu 3 hari sebelum penutupan. Dengan segala macam apa kalang kabut dan segala halnya, akhirnya mungkin prepare belajar juga kurang. Nah, Mm. jadi di tahun 2019 saya belajar, ya walaupun di tahun 2019 juga jadi deadlineer juga, tapi lebih apa? Lebih karena mungkin perbedaannya saya sudah pelajari baik-baik formasi saya bagaimana. Habis itu saya spare time belajar itu 3 bulan awal 3 bulan awal karena saya CAT itu bulan 1 saya start belajar itu dari bulan 11 tahun 2019 saya CAT-nya bulan 1 2020 jadi itu saya mulai belajar dan saya bentuk tim kecil jadi saya memang kumpulin teman-teman yang memang serius mau belajar itu ada sekitar 5 orang dan itu intens kami tidak pernah ceritanya bolong-bolong ya kami buat jadwal seminggu 3 kali. Nah, itu harus ketemu untuk membahas soal-soal yang ada. Jadi ya habis itu ketemu besoknya lagi
bukan 3 kali sih, iya 3 kali simulasi, 3 harinya juga apa pembahasan soal. Jadi sebenarnya hampir tiap hari kita ketemu. Jadi kayak malam Senin kita belajar, Selasa kita bahas lagi, Hmm. Rabu apa lagi simulasi lagi, Kamisnya kita bahas lagi. Jadi hampir tiap hari memang ketemu untuk belajar. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi temukan teman-teman yang bisa membantu Iya, kalian untuk betul fokus betul untuk belajar. betul Ya betul betul. apalagi saya tipikal orangnya itu yang tidak bisa belajar mandiri. Saya serius, saya tidak bisa belajar Oh, mandiri. Kalau belajar sendiri tuh baru 15 menit pasti sudah ngantuk. iya iya Nah, iya. kalau ada teman kan pasti adalah maksudnya pasti semangatnya lebih lah dan bisa bercanda-bercanda juga kayak begitu sih. Iya. Apa Jadi ya itu pertama jangan iya ya lanjut aja apa? lanjut lanjut. Silahkan Kak lanjut. Itu sih kalau saya jangan jadi deadlineer yang pertama, terus yang kedua optimalkan belajar, ketiga cari teman-teman yang bisa mendukung dan memang satu visi. eh iya, ke situ sih untuk SKD dulu itu segitu aja lah untuk Oke. teman-teman. Eh, jadi kakak ini merupakan Kak Aswa ini merupakan salah satu lulusan dari Edmaca kan Kak? Ah, Ya dulu iya. dulu juga sempat sempat juga apa namanya sempat juga private lah di Edumaca sama Kaida kan. Nah, Iya. kemarin itu tahun 2018 saya ini sekali TIU saya itu cuma dapat 80. Waktu Hmm. sama Kak Ida habis belajar sama Kit sampai 130. Wow. 130. Melambung naik ya. Alhamdulillah. Tinggi tinggi. Iya. Em, Iya iya. Iya. jadi apa ya? Mungkin teman-teman juga banyak yang kurang memahami soal SS apa SCASN-nya itu cara karena kebanyakan itu teman-teman cuma buka SCASN-nya itu untuk mendaftar padahal sebenarnya kan ada informasi yang dibawa itu untuk mengkepoi atau mencari tahu formasi yang akan didaftar. Nah, itu yang banyak tidak dimaksimalkan sama teman-teman. Nah, coba deh kayak sekarang lebih selektif dan lebih pintar lagi lah untuk dan perbanyaklah membaca khususnya para pengumuman di instansi terkait. Tapi saya lihat juga ada perbedaan sih kalau saya di tahun kemarin di 2019 itu enak SCSR-nya karena eh, di situ ada dua apa ya ada dua kotak inputan. Pertama itu nama kementeriannya, terus yang kedua itu jurusannya. Yang saya lihat kemarin sempat buka itu sekarang cuma kementeriannya saja ya. Jadi eh, tantangan baru sih buat calon ASN sekarang untuk lebih effortnya ditingkatkan lagi. Kalau saya dulu itu di apa namanya di kotak inputan yang kedua kita bisa input apa namanya jurusan kita. Jadi kemarin saya memang tulis contohnya kayak manajemen. Nah, nanti otomatis akan tersortir sendiri kementerian-kementerian apa yang membuka apa namanya jurusan Jurusan. manajemen. Iya dan formasi-formasinya dan itu lengkap. Nah, di situ saya lihat apa namanya kementerian mana sih yang buka dengan apa namanya dengan jumlah yang diterima berapa. Jadi saya bisa ambil di situ. Kalau di sini sih kalau 2021 sekarang tantangannya buat teman-teman ASN yang baru itu lebih sulit sih karena tidak bisa mendeteksi kecuali membaca satu-satu. Hmm. Gitu ya Kak. Jadi ya teman-teman, kakak semua yang mau mendaftar silahkan effortnya, kemampuan literasinya diperkuat lagi. Jadi berikut lagi. Selamat berjuang. Kalau untuk kendala-kendalanya sih Kak, waktu tahun 2019 itu apa sih kendala dalam belajar yang Kakak alami? Kan pasti tuh orang lihat wah hasilnya seperti ini, tapi nggak tahu progresnya seperti apa, effortnya Kakak itu seperti apa. Kendala yang paling apa ya Kak, yang betul-betul nguras banget sih, nguras tenaga, otak, mental seperti itu pas Oke. belajar gitu. Baik. Oke, sebelum saya lanjut, saya terima kasih dulu ini. Ini salah satu teman saya juga, Samsul Alam 1924. Nah, beliau itu membagikan apa ini? Share link apa? Link kali. Link kayaknya bisa dibuka-buka juga deh di Ya, situ toh. silakan Link teman-teman yang di screenshot dan di copy. ah, itu link cara untuk lihat formasinya kayaknya. Oke, Ya. apa nih effort ibadah? Ada pertanyaan tadi apa sih? Kiat-kiat belajarnya apa? Kendala-kendalanya sih Kak, iya. Yang nguras banget, nguras
nguras otak, nguras mental. Heeh, seperti itu. Hmm, apa ya? Mungkin ini juga banyak yang kemarin sih yang kesalahannya dia asal-asal belajar saja. Nah, Mm-mm. kalau saya kemarin itu memang dispesifikkan mau belajar apa. Nah, itu kan sudah banyak tuh kayak buku-buku yang ada di Gramedia dan lain-lain tentang apa buku CPNS itu. Enggak apa-apa sih mesti beli buku aja. Pertama kan banyak orang yang mau lulus tapi effortnya kurang atau pengorbanannya Hmm. kurang. Iya, Ya, iya. jadi nggak apa-apa lah berkorban sedikit untuk apa namanya hal yang lebih besar. Nggak apa-apa beli buku tak dua, tak tiga, atau mungkin daftar bimbingan online satu dua bimbingan. Saya aja bukan cuma di Edumaca doang yang saya bukan daftarnya di Edumaca saja. Saya juga gabung di beberapa kursusan juga. Mm-mm. Jadi saya download buku, saya beli buku, saya daftar juga di beberapa bimbingan online. Saya punya teman belajar sendiri. Jadi lebih ke situ sih effortnya ditingkatkan. Nah, Jadi, ya, eh, ya lanjut Kak, kan lanjut. masalah kendalanya apa ya? Paling kendalanya itu kayak malas sih sebenarnya. Makanya Hmm. lingkungan itu penting. Kalau teman-teman Iya, punya iya. lingkungan yang bisa cari satu frekuensi, saya yakin malasnya nggak mungkin lah. Anggaplah kayak malam nanti mau belajar, mau malas. Tapi kan teman-temannya datang 4 orang mau belajar. Ya kali mau Iya. malas, kan nggak mungkin. Iya, iya, iya. Bicara tentang jadwal nih Kak, schedule-nya, schedule pas belajar gitu. Itu emang sehari itu berapa jam? Efektifnya menurut Kakak? Mm-mm. Kalau saya kemarin belajarnya apa ya? Cuma kan kemarin juga saya sempat kerja juga, jadi saya belajarnya tuh habis isya sampai jam 11 malam itu aja. Tapi Hmm. continuously Iya, iya, dari Senin konsisten. Yang sampai penting konsisten ya Kak. Mm-mm. Senin sampai Jumat, Sabtu Oke, Minggu untuk teman, saya ya. pakai kaidah. Untuk teman-teman yang ini yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan drop komentar ataupun pertanyaannya di bawah. Nanti akan langsung kita tanyakan kepada narasumber kita, Kak Aswal. Ini dari Kak Iben Eka Sari, bagaimana effort ibadahnya Om? Ada kiat-kiat khusus nggak? Sebenarnya Kak sensitif sih bahas effort apa namanya? Bahas effort ibadah, takutnya Nggak nanti apa-apa, jatuhnya ria kan. nggak apa-apa, nggak. Ya Selama nggak pasti ada niat-niat untuk riak, nggak apa-apa insya Allah. ya pasti ya pasti ibadahnya lebih ke ya ditingkatkan lah. Sholat subuh jangan ditinggalkan buat laki-laki. eh Apalagi ya kemarin sempat sih ada nasar-nasar kalau kalau lulus nanti gini 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 dan memang ya direalisasi setelah lulus kita kita laksanakan lebih banyak ngaji, doa sama orang tua, wah itu paling penting banget tuh. Saya Iya, iya. kemarin itu kayak hampir tiap malam itu kan hampir hampir tiap malam kan nelpon sama orang tua. Jadi setiap habis tutup telepon, Bu tolong ya didoakan anaknya kayak gini 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 gini. Ya sampai ibuku bilang amin baru saya tutup teleponnya. Wah, mantap banget. Terus kagum Ah, saya, mes banget. Apalagi ya? Ya ada sih nasar-nasar kemarin kok lulus puasa lulus kayak gini kayak begitu sih effort ibadahnya. Ya Ini jangan lupa kakak. jangan sampai tinggalkan sholat duha, minta Iya. sholat hajat, tahajud duha. Wih, iya Om, iya Om. Kata Tahajud kata sama Kak dia kemarin Samsul, nggak lepas kata Kak waktu Samsul, pas daftar. kata Kak Samsul kendalanya itu karena tidak ada yang semangati alias jomblo. Ya ampun. Ya, jadi itu ya Kak. Udah banyak banget nih yang pengetahuan-pengetahuan ataupun ilmu yang kita bisa dapatkan dari pengalaman Kak Aswal. Oke, Hmm, jadi untuk ini Kak, aku ada pertanyaan. Ada bayangan nggak hmm. buat para pelamar ini untuk bisa mengetahui seberapa besar persentasenya mereka bisa diterima di formasi yang mereka daftari? Nah itu eh kalau di aplikasi sih tidak ada. Tapi setahu saya kalau di pengumuman instansi ini itu ada. Jadi teman-teman silakan cross check, silakan cari apa namanya? Ketika mengklik kementeriannya, silakan unduh pengumumannya dan dicari. Setahu saya itu ada. Kayak apa formasi ini berapa yang akan diterima, formasi ini kita itu ada. Hmm, oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Wahida.
Tips dan trik Hmm. untuk para pujang CPNS tahun ini dong Kak, selain belajar materi SKD dan kepo informasi dong Kak, itu apa? Selain belajar Oh SKD ya, Kak sama kepo informasi. untuk belajar SKD tolong pelajari PAN RB yang terbaru tentang SKD tahun 2021. Itu Itu ada. PAN-RB apa Eh, tuh Kak? Itu apa? eh, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi. Nah, itu Hmm. cari apa nah, cari peraturan barunya terkait SKB tahun ini dan itu sudah tertera kayak TWK itu yang akan diujikan ini TKPU itu yang dinilai ini TKP begitu. Nah, itu sudah tertera jadi teman-teman bisa lebih apa ya, lebih spesifik lagi belajarnya tentang apa. Oke. Oke, satu lagi Kak nih. Eh, Hmm. pesan nih buat para calon pendaftar dari Hmm. Kakak yang udah sangat-sangat berpengalaman dan untuk sudah Oh, melewati udah. fase-fasenya. Wah, ini Maksudnya berpengalaman berpengalaman dalam juga. ini, dalam mendaftar ini, CPNS gitu kan Kak. Pesan buat para pendaftar ini, calon pendaftar Kak. Kalau kalau pesannya sih seperti yang tadi sih pesannya, em, tolong pelajari formasinya baik-baik sebelum mendaftar. Habis itu eh, jangan lupa belajarnya ditingkatkan. Em, Tolong cari orang-orang kalau teman-teman tipikal yang kayak saya yang tidak bisa belajar mandiri, silakan teman-teman buat tim kecil untuk belajar, buat jadwalnya yang konsisten, jangan ya jangan ogah-ogahan lah, sama please jangan jadi deadlineer juga ketika mendaftar, pelajari eh, apa namanya formasinya berapa yang diterima pengumuman baca. Nah, jangan sampai yang tadi, nah, buat teman-teman yang baru gabung ketika mendaftar jangan sampai hal-hal kecil itu yang menjatuhkan teman-teman di administrasi dan itu banyak kejadiannya. Silakan buka syarat-syarat di instansi dan kementerian teman-teman yang akan teman-teman daftar. Terus contohnya kayak tadi itu di Kemenkumham kalau tidak salah itu uploadnya harus latar merah dan teman-teman kemarin mentang-mentang di SSC ASN itu tidak menyetarakan bahwa teman-teman itu harus Iya. berlatar merah ya, asal upload seseorang itu tidak bisa diedit. Jadi ya saya cuma berharap semoga teman-teman yang upload dengan format seperti itu tidak menjadi penghambat nanti di administrasi. Eh, Apalagi ya, banyak sih kesalahan-kesalahan kecil. Contohnya kayak kemarin juga waktu ini kan nanti pasti ada surat keterangan tuh yang akan didaftar. Nah, please teman-teman ketika membuat surat pernyataan diri juga jangan buat pernyataan asal-asalan. Eh, Fokus pada kerapiannya, fokus pada penulisannya. Ada sih yang untung kalau kementerian teman-teman itu mensyaratkan atau tidak apa-apa jika teman-teman mengupload surat dengan hasil ketikan. Artinya kan pasti rapi dong. Nah, Iya. ini kalau teman-teman yang harus menulis tangan, tolong diperhatikan Iya. kerapian tangan teman-teman dalam menulis. Jangan sampai ada tipexnya. Kalau ada tipes, tidak apa-apa, ulang Mm-mm. saja. Kalau memang ada coretan sedikit, ulang saja. Eh, Jangan sampai itu yang menjadi penilaian, hal kecil yang menjadi penilaian. Ada juga kemarin yang sangat fatal itu, mentang-mentang ini barang di scan terus diupload, Mm-mm. dia cuma menggunakan satu materai untuk tiga pernyataan. Gila enggak? Satu Coba. materai digunakan untuk tiga pernyataan. Jadi hasil habis ditempel tanda tangan, scan, dilepas materainya. Itu apa ya? Kan ada nomor serinya itu ketahuan. Iya, iya, iya. Jadi 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 kemarin detail. tuh ada yang digagalkan gara-gara itu. Jadi sampai Itu saya pengawasan bilang, tuh detail banget ya Kak. Detail banget ngenilai, iya, ngecek itu semua. iya. Hati-hati, Wow. makanya saya bilang hati-hati. Jangan sampai hal kecil yang buat teman-teman harus menyesal seumur hidup. Terus juga Hmm. ini eh, apa ya? Ada juga kemarin ketika ini kan situsnya agak-agak kadang ya mungkin karena banyak yang akses mungkin agak berat ya Iya. situsnya. Teman-teman ketika sudah mendaftar foto sama KTP di SSC ASN itu jangan langsung jam atau langsung masuk ke pendaftaran, tunggu beberapa menit karena itu apa ya, surat apa namanya itu, surat bahwa teman-teman itu sudah mendaftar, surat bukti apa, saya kurang paham lah sih, maksudnya itu baru nanti muncul.
Dan itu kan nanti dipakai untuk swafoto. Jadi KTP di Iya, sini, terus nanti itu iya, iya. surat tanda pendaftaran itu dipoto. Nah, jangan sampai teman-teman itu langsung skip dan tidak sempat download, itu juga bahaya. Swafotonya Hmm, gimana? iya, Gara-gara itu iya. nggak bisa daftar. Hati-hati, yang saya bilang hati-hati, hati-hati. Hati-hati ya. Pokoknya ketat banget ya Kak. Ketat banget nih kalau CPNS itu. Jadi harus betul-betul Ya, melek literasi, harus betul-betul cari info-info gitu. Nggak boleh ada yang ya. di skip. Nah, jangan sampai ada skip. Tapi yang paling banyak yang kesalahan sekarang itu yang saya lihat itu foto pertama, yang foto yang dia gunakan. Terus yang kedua, tapi kalau saya saran untuk foto lebih aman saja pakai foto yang latar merah aja. Latar merah sudah aman lah itu, tidak mungkin tidak mungkin lagi ada kesalahan. Terus terkait kalau sudah upload foto sama KTP, tolong situsnya ditunggu, jangan langsung pindah ke pendaftaran karena itu apa ya, surat surat Iya. konfirmasi bahwa teman-teman sudah mendaftar itu tidak bisa di-download untuk 2 kali, jangan sampai sudah habis itu baru nangis lagi di belakang ya kan, Iya. sayang. Lebih banyak bersabar lagi untuk itu. Sabar, sabar, Hati-hati. tunggu. Iya, iya. Sama baca juga pengumuman dari kementerian tersebut, baca baik-baik apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Jangan sampai teman-teman asik belajar tapi lupa daftar. Nah, Iya, kemarin iya. itu ada yang di kementerian itu ternyata mensyaratkan upload surat apa namanya? Catatan kepolisian dan itu kan Iya. agak lama untuk urusnya. Pas mau Mm. daftar sekarang baru mikir kan keluarnya seminggu ke depan. Untung kalau sadarnya sekarang. Coba kalau sadarnya lima hari sebelum penutupan. Kira-kira kejar nggak? Nggak mungkin sudah dapat belajar, nggak bisa daftar. Rugi waktu. Jadi saya bilang pelajari baik-baik kementeriannya, pelajari Timeline-nya juga ya baik-baik Kak. informasinya. Timeline-nya itu harus ditahu, tanggal-tanggalnya Jadi kapan tanggalnya harus penutupan. tahu, tanggalnya. Betul betul. Harus lebih banyak. Memang sesuatu yang besar harus butuh perjuangan. Iya, betul betul banget. Banyak banget sih nih kata-kata quote-quote yang bisa dijadikan. Nanti kita tempel bikin desain gitu, terus quote dari Kasual itu biar semangatnya para pendaftar CPNS itu bisa lebih menggelora lagi. Iya. Ya banyak sih kesalahan-kesalahan seperti itu yang kemarin teman-teman lakukan. Jadi please buat teman-teman yang daftar mohon diperhatikan baik-baik. Oke, Mungkin ada lagi oke. pertanyaan? Sepertinya udah nggak ada sih Kak. Ini dari Kak Muhammad Erdian Fajar, caranya konsisten belajar. Tadi udah, karena udah tadi, udah berkali-kali ya Kak. Ah, Iya, cari nyamannya lingkungan harus yang suportif, yang mendukung, lingkungan belajar yang kondusif seperti itu. Dan harus tahu-tahu time management dan seperti itu. manajemen sama jangan pelit diri sendiri. Jangan Iya, pelit untuk diri sendiri. Ya nggak iya. apa-apa, maksudnya nggak habis 5 juta untuk kursus, Hmm, nggak apa-apa ya, untuk beli buku nggak apa-apa, yang penting ya walaupun memang nggak ada sih, kayak nggak ada kepastian bakal lulus atau yang bagaimana, tapi minimal teman-teman sudah berusaha maksimal. Akan beda penyesalannya ketika teman-teman tidak melakukan hal yang maksimal daripada cuma asal daftar terus nggak lulus. Harus nanti ya, man- jangan sampai update kadet baru mikir harusnya aku bisa gini, harusnya aku harus gini, gimana lagi udah terjadi kan, ngapain. Jadi kalau udah kalau apa namanya, kalau sudah maksimal dan gagal itu apa ya, lebih baik daripada menyesal karena tidak usaha maksimal. iya, betul-betul banget sih Kak. Oke, jadi teman-teman karena waktu udah menunjukkan pukul 17 lewat, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya silahkan DM di Instagram kami dan pasti akan kami respon secepat mungkin dan akan kami kirimkan ke Kak Aswal buat dijawab. Lalu kami akan kirimkan ke teman-teman investasi. Ya, betul banget Kak Wahida. Investasi, cari teman yang sevisi, betul-betul betul banget. Oke. Jadi sekian dari live session kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan, wawasan teman-teman sekalian dari pengalaman Kak Aswal ini. Sangat-sangat banyak sih. Kalau aku tuh sangat kagum gitu sama perjalanannya Kak Aswal ini. Udah jatuh bangun dari 2018. Alhamdulillah 2019 tahun depannya langsung bisa masuk gitu kan. Dan mematahkan stereotip bahwa anak-anak PTS nggak bisa masuk ke CPNS atau sangat kurang kurang peluangnya untuk bisa masuk CPNS ternyata bisa dipatahkan oleh Kak Aswal. Mantap mantap banget Tapi sih.
Iya, satu iya, lagi iya. lupa kemarin. Untung bahasnya soal PTS tadi. Iya, Nah, iya. ini tuh banyak teman-teman yang gagal itu gara-gara tidak tahu akreditasi kampusnya. Itu Iya. juga lucu. Jadi teman-teman yang mau daftar terus please perhatikan syarat dan akreditasi yang dibutuhkan oleh kampus apa syarat dari akreditasi kampus oleh instansi teman-teman. Nah, contohnya kemarin itu ada yang mensyaratkan akreditasi minimal B. Ternyata Hmm. ternyata kampusnya itu akreditasi C dan itu gagal di berkas. Hmm. Untung kalau gagal di berkas, kalau gagal di pas pemberkasan CPNS kan parah. Iya, Udah iya. lulus SKB, udah lulus SKB, di TMS kan Banyak tidak memenuhi syarat. banyak waktu yang tersita kan Kak, ujungnya juga nggak jadi. Udah, iya udah bahagia lulus sampai SKD dapat banyak dan banyak kasus begitu di Kementerian Agama itu kemarin ada yang di TMS kan sekitar berapa orang itu saya lupa itu di TMS kan tidak memenuhi syarat ketika dia sudah SKB dan dia peringkat 1 2 bayangkan tidak luluskan Mantap. gara-gara apa akreditasi. Jadi mohon diperhatikan akreditasi kampus yang ketika daftar, lihat kualifikasi akreditasi yang dibutuhkan oleh instansi tersebut, jangan asal daftar. Ada juga kemarin yang dari apa namanya formasi lulusan terbaik, kan Hmm. itu formasi lulusan terbaik harus kalau tidak salah nih ya, minta maaf kalau ada salah, kalau tidak salah itu lulusan terbaik dari kampus akreditasi A dengan jurusan A. Nah Hmm. kemarin itu dia daftar, memang dia lulusan terbaik, jurusannya juga A tapi ternyata kampusnya B dan Wah. dia baru digagalkan di setelah SKB. Ngeri nggak? Penting banget ya Jadi untuk cari tahu akreditasi kampus dan prodinya itu seperti apa. Tapi iya kita nggak ada harus minimal akreditasi nggak buat. Jadi tergantung tergantung anu ya Kak, formasinya gitu. Tergantung. tergantung Oh. formasi. Ada formasi yang mensyaratkan akreditasi asal terakreditasi. Kayak saya kemarin kan di Kemenak itu asalkan terakreditasi saja. Jadi kampus saya itu akreditasinya C. Dan alhamdulillah syaratnya tidak apa-apa jika akreditasi kampusnya C. Itu kasus sempat Hmm. teman buat apa namanya instansi yang lain. Kayak kemarin juga ada yang apa ya buat teman contohnya itu di Kemenak kemarin itu ada yang daftar penyuluh penyuluh Kristen Protestan ternyata agamanya Katolik itu Wah, kemarin juga sempat ternyata digagalkan di situ ada juga yang kayak gitu hmm. jadi tetapi itu kasus sih karena dia kan memang apa jurusannya apa sih formasinya memang spesifik ke agama tertentu jadi Iya, iya. salah input gitu Hmm. tapi itu sih akreditasi kampus tolong juga diperhatikan. Ya, jadi harus Itu lebih aja banyak itu ya Kak. Search-search di Google, jangan hanya karena modal kata dia nggak boleh. Harus banyak ya, search dari Google itu. ya dan Telusuri lebih dalam lagi. based Iya, on dari datanya dari kementerian terkait. Jangan iya. jangan cuma ambil apa namanya katanya nggak apa-apa. Emangnya yang menerima emangnya yang verifikasi itu temanmu apa ommu apa Iya, yang iya. verifikasi itu dari kementerian kerja ya otomatis bacalah syarat-syarat dari Hmm. kementerian tersebut gimana. Jangan cuma bilang katanya. Nanti ending-ending baru di TMS kan, dan lulus berkas baru bisa. Oke. Oke, jadi gimana Kak? Masih ada yang ingin disampaikan kepada para audiens kita, viewer kita yang setia tetap menemani dari awal sampai akhir ini. Itu aja sih. Kayak tadi Ya. kebetulan pintas soal apa namanya soal akreditasi makanya saya Iya, tiba-tiba ingat. Itu iya, aja iya. sih. Oke, teman-teman, bagi yang ingin bertanya lagi silakan drop komentarnya di Instagram, DM Instagram kita. Kami akan sampaikan langsung ke Kak Aswal sebagai narasumber kita. Lalu kami akan kirimkan kembali ke teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk sesi tanya jawab Q&A live Q&A sekarang ini, webinar talk show kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat serta kutipan hikmah dari apa pengalaman insya Allah. Oh, amin ya Allah, amin Kak Syamsul Alam, amin. Amin, amin, amin. Oke, jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan hikmah, wawasan, serta ilmu dari pengalaman-pengalaman Kak Aswal yang sangat-sangat berharga ini pengalamannya tuh. Wah, aku aja sampai kayak amazed banget, kagum banget gitu. Oke, jadi teman-teman semua, oke, Kak Wahida. Punya
Oke, sekian untuk talk show webinar kali ini. Saya host Bulan Pemerintah dan narasumber favorit kita, narasumber spesial kita, Kak Aswal. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.